Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara seorang yang mencintai akan seni dan budaya? Saudara, kita akan menemukan di setiap zaman, di setiap periode, ada seni yang berbeda dan budaya yang berbeda. Termasuk jikalau saudara berkeliling dunia ini, maka di tiap-tiap bagian negara termasuk etnik mempunyai seni dan budaya yang berbeda juga. Itulah kekayaan dari manusia di dalam menciptakan sesuatu. Manusia yang adalah gambar dan rupa Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kebudayaan tidak pernah tidak ada ketika manusia sudah berkumpul sekian lama bersama-sama. Dan kebudayaan itu menggambarkan betapa ajaibnya Tuhan menciptakan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebudayaan merupakan ide daripada manusia. Dan ide itu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebiasaan itu menjadi sesuatu nilai-nilai yang dibangun di dalam satu masyarakat tertentu yang menetap di satu daerah tertentu dengan bahasa tertentu. Dan kebudayaan yang dibuat oleh manusia. Kebudayaan itulah juga yang membentuk manusia. Bahkan saudara, kebudayaan itu mengikat tali persaudaraan di sebuah masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak mudah pecah karena kebudayaan itu mengikatnya. Namun sisi lain, ada juga kebudayaan-kebudayaan yang sebetulnya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita bisa melihat, tidak mudah untuk manusia, masyarakat tertentu, menyesuaikan kebudayaan yang tidak sesuai itu untuk disesuaikan dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang, nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah satu masyarakat yang sangat awal sekali. Dan masyarakat ini dikatakan mereka mempunyai bahasa yang sama dengan logat yang sama. Dan mereka dikatakan dalam kebersamaannya mereka mencari lokasi di mana mereka bisa membangun habitat mereka. Dan ditemukanlah tanah datar, karena tanah datar itu sangat menolong supaya mereka lebih mudah membangun kehidupan mereka. Itu ada di Sinear. Nah saudara-saudara, sebagaimana kita tahu hari ini ketika orang mulai berkumpul, maka saudara orang mulai berdialog satu sama lain ketika mereka satu bahasa, maka mereka punya ide-ide yang muncul. Maka tidak heran orang-orang ini mempunyai ide bagaimana supaya masyarakat mereka tidak terpecah. Mereka semakin kuat
dan mereka terlindungi. Maka tidak heran saudara-saudara, mereka membangun tembok dan menara. Itulah yang membuat mereka menjadi satu masyarakat yang kuat dan kokoh. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian kisah yang diceritakan ini di dalam kehidupan manusia mula-mula sekali? Yang pertama-tama, saudara-saudara, dari kisah ini kita tahu bahwa manusia sejak semula memiliki satu kemauan membangun kehidupannya tanpa memperhitungkan rancangan Tuhan atau melepaskan diri dari rencana Tuhan. Saudara, sampai hari ini, berapa banyak orang memperhitungkan rencana Tuhan bagi kehidupan manusia? Baik dalam sisi sains, dari sisi ekonomi, dari sisi etika, moral, dari sisi politik, keamanan, dan sebagainya. Berapa banyak orang mempertimbangkan kedaulatan Tuhan di dalam semuanya itu? Saudara-saudara, pada awalnya manusia ketika mereka bermasyarakat, kita menjumpai mereka mengabaikan rencana Tuhan, rancangan Tuhan, bahkan mereka mengabaikan Tuhan. Dari mana kita tahu? Saudara, Tuhan pernah berkata kepada Adam supaya mereka berlipat ganda, beranak cucu, dan penuhilah bumi. Lalu Allah berbicara ulang setelah Allah membinasakan manusia yang berbuat jahat seluruhnya. Hanya Nuh dan keluarga diselamatkan. Allah berulang kali berbicara lagi supaya Nuh dan keluarganya beranak cucu dan mengisi bumi ini. Tapi apa yang terjadi dengan peristiwa ini? Ketika manusia mulai bermasyarakat, maka mereka tidak lagi mempunyai visi memenuhi bumi untuk mengelola bumi. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana kelompoknya bisa menjadi kuat dan terlindungi tanpa memikirkan apakah rencana Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita membayangkan mereka membangun kota, maka sebetulnya saudara-saudara bukan kota yang seperti hari ini yang kita pikirkan. Mereka membangun tembok untuk melindungi diri mereka. Dan mereka akan tinggal di dalam batasan tembok itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bisa mengintrospeksi diri kita dari kisah ini. Apakah kita dalam rencana hidup kita, kita mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rancangan Tuhan dalam hidup kita? Dalam kita mencari pekerjaan, dalam kita berusaha, dalam kita studi, dalam kita membangun rumah tangga, dalam kita mencari jodoh, apakah kita sangat memperhitungkan apa yang menjadi nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita sama dengan orang-orang yang ada di dalam Kejadian pasal 11 ini? Mereka tidak mempertimbangkan rencana Tuhan, bahkan mengabaikan perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita mempertimbangkan dan memasukkan perintah-perintah Tuhan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita? Misalnya, Tuhan ingin dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang bersaksi mengenai kabar baik kepada orang lain. Apakah itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita di dalam kehidupan kita? Yang kedua, dari firman Tuhan ini, kita melihat sejak semula manusia itu berpusat pada dirinya sendiri dan melupakan akan janji yang Tuhan berikan. Saudara, dari mana kita tahu mereka berpusat pada diri sendiri? Itulah tembok yang mereka akan bangun. Yang mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri. Tapi saudara, ketika kita berbicara tembok, saudara, pada zaman itu membangun tembok yang tinggi, itu menggambarkan prestasi manusia. Manusia yang mampu melindungi dirinya sendiri, yang manusia yang mampu menjaga kepentingan dirinya sendiri.
Itulah tembok yang dibangun, saudara. Hari ini sama. Saudara, tembok itu menggambarkan teknologi manusia, kecanggihan manusia. Yang hari ini manusia merasa dia sanggup melindungi dirinya sendiri, membangun dirinya sendiri. Bahkan ada manusia yang berkata, kami tidak memerlukan Tuhan. Karena orang-orang ini merasa manusia mengatur segala sesuatu dan menjadi pusat daripada alam semesta ini. Saudara, ini yang terjadi pada manusia permulaan sekali. Mereka mulai berpusat pada diri, membangun tembok sebagai tanda prestasi manusia. Namun mereka lupa akan janji Tuhan. Saudara, menarik sekali mereka membangun tembok dengan membuat bata. Lalu dikatakan bagaimana mereka membangun, dikatakan mereka menyambung bata itu dengan bahan tergala-gala. Saudara, bahan tergala-gala ini adalah, kalau hari ini saudara mengerti, waterproof. Mengapa pakai bahan tergala-gala? Supaya kalau ada banjir, air tidak masuk ke kota mereka. Maka mereka membangun tembok tinggi, lalu menempel bata-bata itu dengan bahan tergala-gala. Itu adalah bahan waterproof. Saudara, saya percaya mengapa mereka membangun seperti ini. Karena mereka ingat akan banjir yang pernah dialami. Oleh karena itu mereka tidak mau binasa karena banjir. Maka mereka membangun tembok untuk melindungi dirinya. Dan mereka lupa ada janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan lagi membinasakan manusia dengan air bah. Tapi mereka membangun untuk melindungi dirinya. Mereka tidak cari perlindungan kepada janji Tuhan. Tapi mereka lupa akan janji itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Itu tidak salah. Namun kalau kita melakukan semuanya itu dengan mengabaikan akan janji Tuhan. Mengabaikan Tuhan yang berotoritas. Kita tidak lagi berpusat ingin memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kita sedang berjalan sendiri seperti domba yang tersesat. Saudara, sesungguhnya hidup manusia menjadi berarti ketika kita dikaitkan dengan Tuhan. Jikalau tidak, kita sama dengan ciptaan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita di dalam dunia ini dengan segala kemajuannya. Jangan sampai kita lupa ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita selain teknologi itu. Yaitu janji Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun menjadi impian kita, saudara jangan lupa, ada rancangan Tuhan yang jauh lebih mulia daripada cita-cita kita. Dan saudara, ketika kita masuk dalam rancangan itu, saudara, kita tidak akan pernah menyesal melalui hidup kita. Yang ketiga, saudara, kisah ini menggambarkan kemampuan manusia di dalam membangun. Membangun secara fisik maupun membangun kehidupannya. Namun dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tidak pernah bisa digagalkan oleh manusia. Rancangan Tuhan, betapapun hebatnya manusia, rancangan Tuhan pasti tergenapi. Karena Tuhan, dia bukan Tuhan berpangku tangan. Dia Tuhan yang terlibat di dalam seluruh sejarah kehidupan manusia. Sejak awal, sejak Adam dan Hawa, sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mereka tidak mau tersebar. Mereka tidak ingin mengelola ciptaan Tuhan bumi ini. Mereka ingin membangun nama mereka sendiri. Karena mereka punya satu bahasa dan satu logat. Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu, mereka dijadikan Babel. Yaitu mereka punya multi bahasa. Di mana mereka kacau balau. Tidak bisa mengerti satu sama lain. Dan mereka bisa berselisih satu sama lain. Akhirnya mereka tidak sanggup membangun kota karena perselisihan itu. Dan mereka berpencar untuk mengisi dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menghukum mereka dengan air bah kembali. Tetapi Tuhan memakai cara yang lain untuk menggenapi rancangannya dengan mengacau balaukan bahasa mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita bukan semata-mata
atas dasar kemauan kita. Tetapi ada kedaulatan Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Seberapapun manusia dengan segala kehebatannya. Tapi saudara, rencana Tuhan itu pasti terwujud. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Tapi kita bisa gagal dengan rencana kita. Dan janganlah kita menjadi orang yang gagal karena kita tidak masuk dalam rencana Tuhan. Jikalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Oleh karena itu berbahagialah ketika kita punya hati yang lembut dan kita berkata, Tuhan saya mau. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sejak semula manusia berusaha membangun dirinya sendiri dan melupakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah itu tidak terjadi dalam diri kami. Ketika kami mempunyai kemampuan begitu baik, kami melupakan janji-Mu, sehingga kami sendiri melakukan segala perkara seakan-akan Tuhan tidak melindungi kami. Tapi sungguhnya ya Tuhan, kami menjadi orang berbahagia ketika kami masuk dalam rencana Tuhan. Kami tahu ada Tuhan yang punya rencana yang baik. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami di dalam kehidupan kami menyadari ada kedaulatan Tuhan. Kami memasukkan seluruh rencana Tuhan dalam rencana kehidupan kami. Baik dalam segala hal, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, dalam kami bermasyarakat, dalam kami bergereja. Sehingga dengan demikian kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.